One Piece Fun Letter. Sesuai judulnya, ini adalah sebuah episode spesial dari anime One Piece yang diproduksi oleh Toei Animation untuk para fans. Karena judulnya ya Fun Letter kan, surat dari penggemar. Nah, tapi premis yang ditawarkan dari One Piece Fun Letter ini cukup unik karena dia menggambarkan sisi dunia One Piece yang selama ini kita kenal itu dari sudut pandang NPC. Jadi seakan-akan anime ini mengajak kita, episode spesial ini ngajak kita, kalau Anda jadi NPC di One Piece itu rasanya gimana kira-kira? Mulai dari apa rasanya mengidolakan salah satu kru One Piece, apa rasanya menjadi orang yang ditugaskan untuk menangkap salah satu bajak laut di One Piece. Padahal Anda manusia biasa. Dan film spesial ini atau episode spesial ini benar-benar menggambarkan gimana mengerikannya para pengguna buah iblis, para pengguna haki, monster-monster di dunia One Piece lah. Dimana kita sering dilihat bagaimana para jagoan-jagoan kita di One Piece itu bertarung gitu. Tapi dari sudut pandangnya mereka. Tapi nggak hanya dari sisi mengerikannya aja, di sini juga menggambarkan bagaimana One Piece itu mengubah sosok dalam diri kita gitu. Karena di salah satu tokoh yang diangkat di episode spesial Fun Letter ini ada tokoh yang mengidolakan Nami gitu. Di dunia yang penuh dengan kekacauan dan serba kekuatan gitu, Nami ini berhasil secara tidak langsung menginspirasi seorang gadis kecil untuk menggunakan kepintarannya agar dapat bertahan hidup di dunia One Piece. Menurut saya konsep ceritanya unik, ditambah dengan karena One Piece sekarang lagi hiatus, kalau nggak salah 6 bulan ya, cukup lama. One Piece Fun Letter ini sedikit bisa jadi obat rindu lah. Buat kalian yang pengen nonton, usahakan sebisa mungkin kalau bisa nonton di situs resminya ya, kayak Netflix, udah tayang itu di Netflix. Kalau bisa jangan dibajak. Tapi kalau memang kalian masih bisanya harus dari situs yang ilegal ya, at least jangan bangga lah gitu. Gak usah dipamer-pamerin ke sosmed. Karena kemarin saya ketemu orang gitu, gak anime sih, game gitu, dia pamer kalau dia bisa ngebajak game gitu, dia posting dan dilihat sama studio yang bikin game tersebut. Kan sedih kan ya, ibaratnya lu punya sesuatu yang lu bikin tapi dibajak orang, terus orang bangga-banggain bisa ngebajak hal tersebut. Kayaknya konsep pembajakan di Indonesia itu masih aneh ya, apa karena kita kebiasaan hidup di 98 dulu? Enggak ya. Oke, itu dia, saya saranin banget nih buat kalian untuk nonton One Piece Fun Letter. Worth it lah, apalagi cuma untuk satu episode jadi ringan. Tapi dengan tanda kutip, kalian emang fans One Piece. Karena kalau bukan fans One Piece, kalian nggak tahu ini anime apaan, cok. Oke, sekian dari saya. Keep low.